Dan pemirsa, untuk mengetahui terkait kasus dugaan pelecehan seksual, kita sudah terhubung dengan Kapolres Gresik AKBP Muhammad Nur Aziz. Selamat malam Pak Aziz. Selamat malam Mbak Nisa. Pak Aziz, setelah video ini viral, kepolisian langsung mendatangi lokasi dan menyatakan tidak ada unsur pelecehan seksual di sana. Tanggapannya Pak? Oh, mohon maaf Mbak Nisa, ini mungkin tidak benar dan kami langsung mendatangi TKP dan kami 1 kali 24 jam sebelum 24 jam kami sudah bisa menangkap tersangka dan kita sudah lakukan pemeriksaan. Sudah menangkap tersangka? Sudah Mbak Nisa. Mana, Pak? Jadi warga Surabaya. Warga Surabaya. Jadi berita yang tadi kita sudah datangi TKP, jadi untuk langsung kita tindak lanjuti dan kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi. Setelah itu kita langsung kita cek dan untuk tersangka alhamdulillah sebelum 1 kali 24 jam sudah kita tangkap tadi malam. Baik, jadi informasi yang beredar di media sosial bahwa kepolisian tidak menindaklanjuti kasus ini karena tidak ditemukannya ada unsur pelecehan seksual dan keluarga korban sendiri tidak ada melapor, itu tidak benar ya Pak ya? Ya, tidak benar. Kita sudah lakukan pemeriksaan baik kepada tersangka, kepada korban juga. Dan untuk tersangka juga sudah kita amankan dan kita sangkakan yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang contoh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Baik, alasan tersangka apa Pak melakukan hal itu? Ya, modus tersangka dia karena sudah menduda selama 4 tahun, jadi dari 2018 dia sudah tidak punya istri. Selain itu, terus waktu pelaksanaan di TKP tersebut, dia melihat anak mungkin tergiur dan bereaksinya meningkat dan dia melakukan pelecehan tersebut. Baik, dari perilaku tersangka melakukan pelecehan di depan toko kelontong ini, ada maksud lebih jahat lagi dari itu Pak? Dari tersangka? Sementara setelah pemeriksaan belum ada. Dia karena sudah lama menduda dan dia karena tergiur dengan ada anak kecil tersebut, dia kepingin mencium dan menarik anak tersebut. Dia sudah melakukan ini gimana Mbak Nisa? Pedofilia? Pedofil? Ya, bukan, dia baru sekali juga melakukan tindakan ini dan kita langsung proses sesuai dengan hukum yang ada. Baik, kondisi anaknya sendiri seperti apa Pak? Kondisi anak ya sudah kita lakukan ini tidak trauma juga, namun tetap didampingi oleh orang tuanya. Baik, maksud pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual itu di depan warung terhadap anak kecil, apa alasannya? Kemudian anak kecil yang menjadi korban Pak? Ya, jadi waktu itu tersangka ini membeli bensin yang ada di warung tersebut. Setelah itu setelah pembelian tersebut ternyata menemui atau menjumpai anak ini. Jadi anak ini ternyata dia mungkin penasaran dan birahinya mungkin pas meningkat, dia kepingin mencium anak tersebut. Jadi memang ada niat buruk untuk melecehkan anak ini ya Pak ya? Ya. Usia berapa Pak anaknya Pak? Sepintas. Kalau umur anak tersebut dia 6 tahun. Ada 2 jadi Mbak Nisa, 1 di dalam, 2 korban, 1 di dalamnya, yang 1 ini di luar. Oh, jadi ada 2 anak Pak yang menjadi korban pelaku? Iya, satunya di dalam, tidak ada CCTV. Makanya kemarin kita langsung tidak lanjutin dengan CCTV tersebut. Ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan, di dalamnya ada anak 12 tahun, terus yang di TV ini 6 tahun. Makanya kami langsung melakukan pengejaran dan langsung kita tindak lanjuti. Alhamdulillah selama belum 24 jam kita sudah menangkap tersangka tersebut. Baik, tersangka itu di daerah Gresik sedang melakukan apa Pak? Dia hanya beli bensin, kebetulan ada ke rumah saudaranya, terus setelah itu mampir di situ, terus setelah itu lihat itu juga. Kalau masalah tadi ya, Mbak Nisa bilang masalah pedofilia, kita masih melakukan pemeriksaan kepada kejiwaan kepada tersangka tersebut, karena baru tadi malam tersangka tersebut ditangkap.
Perilaku tersangka sendiri seperti apa, Pak? Sementara normal, tidak ada yang aneh. Baik, tersangka sendiri mengakui perbuatannya bahwa ini adalah sebuah pelecehan seksual, Pak? Ya, mengakui, sudah kita akui dan untuk dia sudah kita lakukan pemeriksaan. Baik, sejauh ini apakah akan ditelusuri mungkin ada korban-korban lain sebelum 2 korban ini, Pak, yang usia 12 tahun dan 6 tahun di satu lokasi yang sama, yaitu di warung. Mengingat tadi Bapak mengatakan bahwa sudah sendiri atau menduda selama 4 tahun. Ya, kita tetap lakukan pemeriksaan kepada tersangka tersebut dan memang nanti kalau memang mengembang kita lakukan rilis lagi dan kita tetap lakukan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan hukum yang ada. Baik, kedua anak yang 12 tahun dan 6 tahun psikologisnya baik-baik saja, Pak? Alhamdulillah sementara sampai sekarang baik-baik saja dan sudah didampingi sama orang tua juga. Baik, ketika habis menerima pelecehan seksual oleh pelaku, Pak, apa respon kedua anak itu? Dia nangis tapi langsung lapor kepada ibunya. Setelah itu kita lakukan pengejaran tersangka tersebut. Baik, makanya tersangka langsung pergi itu karena korban menangis ya, Pak ya? Iya. Baik, sejauh ini dengan perilaku seperti ini dan untuk sementara ini baru 2 korban, apa hukuman untuk pelaku, Pak? Sementara kita hanya melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang ada dan kita sangkakan pasal Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang dan dijuntukan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di situ ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun dan penjara paling lama 15 tahun. Baik, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi Pak bahwa berita awal yang bahwa kasus ini tidak ditindaklanjuti karena keluarga memang tidak melapor dan dianggap tidak ada pelecehan seksual, itu sama sekali tidak benar ya Pak ya? Ya, tidak benar Ibu, Bu Vanessa. Jadi tetap kita sebagai polisi, menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Selain itu juga kita Harkamtibmas dan yang utama adalah penegakan hukum. Dengan adanya itu kita tetap lakukan sesuai dengan prosedur yang ada dan langsung kita tindak lanjuti laporan dari masyarakat dan sudah kita lakukan penyitaan barang-barang bukti, lakukan visum yang sudah ada kepada anak tersebut juga dan pemeriksaan saksi-saksi yang ada. Baik Pak Aziz, mungkin boleh polisi mendalami lagi bahwa apakah benar pelaku ini seorang pedofilia atau bukan, karena ditakutkan korban akan bertambah lagi jika memang pelaku tidak mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Iya, siap diperhatikan dan tetap kita lakukan pelaksanaan pemeriksaan. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, terima kasih AKBP Muhammad Nur Aziz, Kapolres Gresik telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak Aziz. Ya, selamat malam Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.